Ya, saya langsung saja selamat datang di Pondok Mungil, Rumah Bakau Jayapura. Ini tempat teman-teman biasa kumpul dan bercerita sebenarnya. Nama saya Gamel, saya pendiri Rumah Bakau Jayapura. Jadi saya cerita tentang Esther. Saya mengawali dengan mengapresiasi perjuangannya Esther. Kita tepuk tangan dulu. Tentunya apa yang dilakukan Esther, ada banyak tangan hebat yang sudah menjamah ataupun menyentuh Esther untuk dia bisa seperti sekarang. Terima kasih buat Bunda Yuni. Mana Bunda Yuni? Kalian kesini lagi. Gesturnya mirip-mirip, makanya saya langsung. Terima kasih buat Bunda Yuni yang sudah banyak membantu Esther dan akhirnya dia mencapai titik yang ada seperti sekarang. Jadi Esther ini dia memang ada banyak komunitas yang saya tahu seperti itu ya. Salah satunya tuh Rumah Bakau. Dan di Rumah Bakau ini selain kita berbicara tentang isu lingkungan, khusus lingkungan, tapi kami juga, saya senang mendorong buat anak-anak muda Bakau itu berdiri menjadi pemimpin. Kita membentuk karakter di sini. Dengan kemampuan yang saya punya, dengan yang teman-teman punya, kita mengajak untuk semuanya mampu harus berdiri dan harus bisa berbicara di depan publik seperti itu. Kita tidak harus selalu menunggu pemerintah bikin kegiatan, selalu menunggu dinas bikin kegiatan baru kita ikut terlibat di sana, kita mengasah kita punya kemampuan, tidak. Justru di Rumah Bakau ini saya meminta mereka tuh menciptakan space, menciptakan panggung untuk mereka sendiri gitu. Jangan terlalu menggantungkan diri pada pemerintah yang banyak, pasti banyak kekurangan. Mereka punya anggaran juga terbatas, programnya juga terbatas. Nah seperti itu. Jadi anak-anak muda di Kota Jayapura saya anggap keren-keren. Saya bilang, ayo kita yang ciptakan ruang buat kita loh. Setelah kita sudah ciptakan ruang, pemerintah kita undang. Jangan kita melulu yang selalu diundang pemerintah. Sekali pemerintah yang kita undang. Kita buktikan dulu bahwa kita tuh bisa gitu. Caranya tuh gimana? Jangan jalan sendiri. Ngomong, saya punya apa? Biasa itu yang kami terapkan di sini. Siapa bisa apa? Gitu. Anak-anak yang belum pernah MC, kita coba suruh dia MC. Yang belum pernah memimpin kegiatan, kita suruh memimpin kegiatan. Walaupun hanya memimpin doa saja dulu. Yang penting dia berani berdiri di depan publik. Nah itu. Setelah itu kita pelan-pelan mengajak dia untuk memimpin kegiatan, menjadi ketua panitia, seperti itu yang di Rumah Bakau ingin dorong seperti itu. Jadi selain dia belajar mengenal tentang lingkungan, kita juga mengajak dia untuk berdiri menjadi pemimpin. Seburuk apapun dia, laki-laki pasti akan menjadi pemimpin juga. Dia akan menjadi kepala keluarga, itu kan pemimpin, betul ya? Nah seperti itu. Jadi selain itu dia harus bisa bermain di luar, dia harus bisa menjadi pemimpin di luar. Jadi Esther ini 2000 berapa ya masuk ke Rumah Bakau ya? 2019 ya. Iya. Jadi dia juga sempat, saya melatih teater. Waktu itu teater Cendrawasih, tentang Cendrawasih ini tulisannya jelas sekali upaya teman-teman untuk mengadvokasi isu Cendrawasih. Dia kelihatan the kill of the Kumal, tapi sudah sampai di Senayan. Poster ini sudah sampai di Bali. Sudah sampai di, ya dia keliling lah. Jadi historinya yang mahal sebenarnya. Kalau kainnya sih nggak seberapa. Gitu. Jadi Esther ikut main teater, terus dilatih juga sama Mbak Eka, dan dia orang hebat. Gitu. Jadi tempat ini selain menjadi tempat untuk menggarap isu-isu lingkungan, tapi juga menjadi tempat menghadirkan sosok-sosok hebat. Itu. Saya senang tempat ini kayak memang dia punya daya tarik untuk menghadirkan orang-orang hebat, mempertemukan orang-orang hebat di situ. Seperti itu. Dan kita berdoa sama-sama semoga ke depan yang ada malam ini nih nanti jadi orang-orang pemimpin, semua orang-orang hebat. Amin. Ya. Jadi saya kalau Esther kembali ke sini dengan Bunda Yuni, yang terekam dalam pemikiran saya justru dia punya perjalanan ini. Kalau gelar ataupun prestasi itu biasa, justru perjalanannya yang menurut saya itu menarik gitu. Yang hebohnya itu yang kemarin di Bali malah. Nah itu yang terekam dalam pikiran saya bahwa
ternyata untuk membawa nama Papua saja itu tidak selalu mulus gitu. Kita ke sana ngomong kita membawa nama Papua, ternyata masih ada saja kendala, cerita kurang mengenakan seperti itu. Nah, terus Bunda Yuni kontak, saya agak sibuk juga, akhirnya saya balas singkat-singkat, ya gimana, bicara saja. Kami terkendala ini, ya sudahlah, saya punya kemampuan menulis, saya wartawan, saya punya kemampuan menulis, saya coba dengan cara saya, tapi saya japri lagi, semua tulisan saya akan ada konsekuensi, entah itu baik, entah itu negatif. Baik, orang akan menaruh simpati dan membantu, tetapi tidak baiknya orang akan mencibir, harus siap apapun situasinya, karena tulisan saya sudah saya lepas. Mau tidak mau kita harus terima. Dia bilang, iya Pak, kita ikut saja. Ya sudah, akhirnya dari tulisan saya itu saya share semua ke grup, bahkan ke KPNREM, dia teruskan ke Danrem, segala macam. Banyak yang japri, Bang Amel itu gimana cara bantunya? Saya bilang, ya sudahlah, nanti saya kasih nomornya aja, langsung komunikasi gitu. Kita mau bantu nih, saya siapin duit tiket nih. Ya banyak yang kecewa, banyak yang memaki, menghujat pemerintah ya. Tapi saya bilang, sudah kita nikmati saja prosesnya gitu. Memang barang ini bukan pertama kali yang seperti ini. Di Rumah Bako itu 2019 ada Putri Cilik, dia juara 4 nasional. Namanya Puput. Dia tidak tahu apa-apa tentang lingkungan, dia masuk di Rumah Bako dan saya ajari masuk ke hutan Bako itu seperti apa. Isu cendrawasih itu seperti apa. Dan kami bersyukur di tingkat nasional dia terpilih juara 4 dan menjadi Putri Cilik Lingkungan Indonesia seperti 2019. Dia masih aktif sampai sekarang. Seperti saya memang agak protes juga. Saya bilang kalau Papua tidak juara, saya angkat tangan kiri. Otsus, next spesialis, kasih yang spesial gitu loh. Jangan karena kita paling ujung baru kamu lihat juga setengah-setengah. Kita sudah berjuang untuk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tapi kamu juga masih lihat kami setengahnya, yang kami juga kadang protes. Saya kadang berbicara ngedumel seperti itu. Tapi akhirnya ya usaha teman-teman, tentunya semua niat baik pasti ada jalan ya. Akhirnya teman-teman banyak yang simpati, bahkan musisi seniman dari Bali itu sempat ngomong, ini adik tinggal di mana, hotel mana, malam ini saya mau ketemu. Saya bilang, aduh nanti kontak saja sudah, saya kasih nomornya saja seperti itu toh. Nah itu yang tadi saya bilang, selama ada niat baik nanti Tuhan bantu. Akhirnya ya udah mereka dua sampai ke Jayapura juga. Aduh bang, saya tinggal 2 hari, masa waktu saya sudah tinggal di asrama kah, di kos-kosan emperan tokos. Soalnya kita juga bingung ini, aduh mau marah pemerintah juga, pemerintah punya anggaran terbatas. Tapi ya itulah, tidak menarik ketika tidak ada kendala. Sebuah perjuangan tidak akan menarik ketika tidak ada cerita gitu. Ketika dia lurus saja, nggak ada pengalaman, nggak ada cerita untuk dia menjadi kokoh, menjadi tegar seperti itu. Saya berharap teman-teman juga dari apa yang dilakukan Estar kita bisa bercermin bahwa sebenarnya kita bisa kok. Tidak harus putri ekowisata, tidak harus. Saya bahkan ngomong ke teman-teman, kok kita harus ngikut-ngikut Jakarta ya, ikut-ikut kota besar ya. Kita belum punya loh duta cendrawasih. Iya toh. Mungkin duta apa gitu, kita yang ciptain sendiri gitu. Kita yang ciptain sendiri, kita nobatkan sendiri, yang dia kampanye gitu. Bicara untuk negerinya dia, dusunnya dia gitu. Kotanya dia. Kenapa kita harus menunggu dari sana Putri Indonesia? Harusnya kita bisa inisiatif anak-anak muda, kita dorong ke pemerintah kasih ide itu. Seperti itu. Saya akhirnya berpikir, cendrawasih dibiarkan begitu dan kita juga tidak setuju. Kenapa tidak ada duta cendrawasih dan lain sebagainya? Gitu ya, itu contoh saja. Jadi seperti itu, sekali lagi saya mengapresiasi perjuangan Estar dan Bunda Yuni. Selamat datang di tanah air beta. Aduh, saya senyum-senyum saja dengar cerita. Aduh, kita ini ya sudah nikmati saja dulu lah. Tidak menarik juga kalau tidak susah gitu. Nanti di sini kita baku cakap, kita bisa bantu apa. Dan akhirnya bisa pulang seperti itu. Garuda kah? Iya. Iya. Nah, itu.
Jadi apa yang sudah adik Esther buat, paling tidak ini bisa menjadi cermin bahwa sebenarnya semua bisa jadi pemimpin gitu. Tidak harus menunggu juga bagaimana menciptakan space, menciptakan ruang untuk kita berekspresi. Dan sekali lagi jangan jalan sendiri tapi jalannya bareng. Siapa bisa apa, tidak harus melulu harus duit. Berteman tidak harus melulu harus melihat bahwa nah ini dapat duitnya tidak, aduh lambat kita. Seperti itu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya teman-teman. Terima kasih lagi. Selamat malam. Shalom.